puasanya? Lancar deh. Lebih banyak kita berdoa. Berdoa mulai. Pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pelajaran, ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Nanti kalau ada yang nggak berangkat, bilang ya, apa nggak berangkat, izin apa. Sekarang Fauzan, Anissa Fadila, Hadir. mana namanya? Hadir. Syifa Aulia, Saskia, Hadir. hadir semua ya. Hadir. Menurut ibu cuma 4. Cuma 4 hadir semua, alhamdulillah. Puasa-puasa lancar. Sekarang pembelajarannya yaitu tentang Asmaul Husna bab kalau di semester 2 bab pertama. Bab pertama di semester 2. Nah, kita membahas 3 sifat Allah atau 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, dan bukan Al-Aziz, Al-Adil, dan Al-Qayyim. Sebelum masuk ke ketiga Asmaul Husna tersebut, ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik atau nama agung. Secara lugawi, istilah Asmaul Husna berasal dari lafaz asma dan husna. Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang berarti nama-nama. Sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Dari definisi tersebut, dapat dipetik suatu pengertian bahwa inti dari pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dapat diteladani oleh setiap orang beriman sebagai wujud penghambaannya kepada Allah, yang akan membawa manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Jadi intinya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang wajib kita teladani. Kita mulai dari Al-Aziz. Sekarang menurut 18 tanggal 18 bulan 4 April 4 2022. Al-Aziz. Ada yang namanya Aziz di sini? Tidak ada ya. Aska ada. Aska sama Aziz beda. beda jauh. Beda jauh. Bisa ketawa. Al-Aziz, ada yang tahu artinya Al-Aziz? Ayo, dari kelas 7. Maha? Allah yang maha? Kuat. Maha Perkasa. perkasa. Bisa apa sih? Asli bisa. Maha perkasa. Apa sih yang dimaksud maha perkasa di sini? Kalau kita tuh perkasanya gimana? Kuat, ngangkat beban 100 ton. Kuat? Enggak. Enggak bakal kuat. Al-Aziz memiliki arti yaitu Allah yang maha perkasa. Artinya Allah adalah zat yang maha perkasa. Keperkasaannya bersifat abadi dan tidak terbatas, meliputi segala sesuatu baik yang di langit maupun yang di bumi.
Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi keperkasaan Allah. Jikapun ada keperkasaan yang lain, maka keperkasaan itu hanyalah keperkasaan yang bersifat semu dan sementara.
beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengimani adanya Asmaul Husna, yaitu yang pertama, berusaha bersikap adil dalam setiap hal. Yang kedua, berlaku jujur dan berkata benar. Yang ketiga, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Berarti jangan berdusta. Jadi kalau berbicara ya sesuai kenyataan. Nanti misalkan ada kejadian apa di jalan, dapat beritanya nggak benar, misalnya diceritain ke orang, itu namanya berbohong atau berdusta. Lalu berlaku adil baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada orang lain. Selanjutnya, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik dan tidak berlaku sewenang-wenangnya. Yang terakhir, berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu al-qayyum. Al-qayyum. Ada yang namanya qayyum di sini? Qayyim. Qayyim. Sama aja. Qayyum. Aduh saya. Al-qayyum. Ya, ada yang tahu artinya al-qayyum? Maha berdiri sendiri. Kalian bisa berdiri sendiri? Coba berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Bisa. Ayo berdiri sendiri. Bisa? Bisa kalau berdiri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini bukan berdiri sendiri, berdiri ya. Bukan. Allah Maha berdiri sendiri, yaitu Zat yang Maha mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum juga bisa memiliki makna memelihara, mengaktualisasi, mengatur, mendidik, mengawasi dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian tanpa bantuan atau pertolongan siapapun, baik pertolongan para malaikat, para penyangga arsy dan seluruh penghuni langit dan bumi. Kalau kita itu termasuk makhluk individual atau makhluk Sosial. Makhluk sosial. Yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. kita selalu bergantung kepada orang lain. Jadi kita nggak bisa apa-apa sendiri. Kalau kita nggak punya tetangga, nggak bisa kalau sendiri. Pasti kita membutuhkan pertolongan. Ada salah satu dalil lagi yang menjelaskan bahwa Allah itu bersifat al-qayyum. Al-qayyum, ya maaf, al-qayyum. Siapa yang mau membaca? Dalilnya sedikit. Di surat Al-Baqarah ayat 255. Dari zat ya. Dari zat berarti zat ya. Silakan difoto. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lam naum. Artinya Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan Maha Mengurusi. Dia tak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. sudah? Quran Surah Al-Baqarah
Ayat 200. Jadi di sini ada salah satu dalil yang menerangkan bahwa Allah itu bersifat Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha hidup dan Maha mengurusi. Dia tak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. Ini adalah hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengimani sifat Al-Qayyum. Yang pertama, mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam. Yang kedua, semesta dengan sifat tawaduk kepadanya. Yang ketiga, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Keempat, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Berarti kita tidak boleh meminta kepada selain nah, jadi meminta ke dukun, ke pokoknya kayak pesugihan kayak gitu, itu artinya syirik. Terus selanjutnya, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita nggak minta ke orang lain. Ya, kalau memenuhi kehidupan kita ya dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu, ya kita mencukupi diri kita. Kalau nggak mampu ya jangan memaksa. Lalu selanjutnya, menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin, membantu mereka berupa material ataupun spiritual. Jadi kita harus simpati ya ke orang. Kalau ada orang yang kesusahan, kita harus empati. Di sini kalau kita nggak bisa memberikan berupa material, kita bisa memberikan berupa spiritual atau dengan dukungan mental, dukungan apa, jadi nggak harus dengan material. Sebelum berakhirnya pembelajaran ini, Ibu mau tes ingatan kalian lagi. Ya, yang pertama tadi tutup bukunya, nanti ada yang melihat. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Aziz. Artinya Al-Adil. Artinya Maha Adil. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum apa Qayyim? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Artinya Maha berdiri sendiri. Paham ya? Tadi juga sudah disinggung sikap-sikap kita dalam mengimani ketiga Asmaul Husna ini, jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu kasih tugas ke kalian. Ada sedikit tugas. Tugasnya yaitu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat Al-Aziz. Jadi dalilnya nggak cuma satu tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5 atau boleh lebih. Lalu carilah peristiwa alam yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Aziz. Ya, paham? Peristiwa alam bukan peristiwa alam yang kayak
Jadi peristiwa alam itu nggak cuma yang buruk-buruk aja. Kan kalian kalau terlintas peristiwa alam itu mungkin terlintasnya banjir, bencana alam, tsunami, itu dia termasuk keperkasaan Allah, tapi ada yang lain. Lalu yang ketiga, kemukakan alasan kalian terkait dengan dalil dan peristiwa yang kalian dapatkan. Jadi kalian pakai dalil ini, misalkan di dalam surat Al-Jumu'ah, terus nanti peristiwa alamnya tentang misalkan bintang yang bertabrakan, ada kan? Bintang jatuh bertabrakan itu. Kenapa kok ngambil itu? Apa ada hubungannya di dalam surat Al-Jumu'ah? Ya, menulis dalil tentang Al-Aziz. Yang kedua, menunjukkan bahwa carilah peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Aziz. Dan yang ketiga, kemukakan alasan kalian kenapa kalian memilih dalil ini dan memilih peristiwa ini. Paham ya? Kalau sudah paham, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian imani sifat-sifat Allah. Dan untuk pelajaran selanjutnya ada beberapa lagi sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Jadi Ibu harap kalian mempelajarinya. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.